Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Sari dengan nomor NIM 21059261. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk dasar komunikasi dan proses komunikasi. Baik, demi mempersingkatkan waktu, saya akan menjelaskan poin yang pertama, bentuk dasar komunikasi. Baik, saya pertama dulu menjelaskan komunikasi. Komunikasi merupakan pertukaran informasi antara si komunikator dengan si komunikan. Suatu pesan yang disampaikannya ini melalui sinyal dan simbol agar dapat diterima oleh si komunikan. Interaksi komunikasi yang dilakukan si komunikator ini terdiri dari 2 orang ataupun lebih agar dilakukan komunikasi. Komunikasi ini dalam bentuk tulisan maupun sinyal dan juga nonverbal. Baik, bentuk dasar komunikasi ada 2. Yang pertama itu komunikasi verbal, yang kedua komunikasi nonverbal. Selanjutnya saya akan menjelaskan komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan suatu pesan dan informasi dengan menggunakan bahasa yang lazim digunakan dalam penyampaian pesan agar pesan dapat diterima dengan baik oleh si komunikat. Bentuk dasar komunikasi verbal bersifat terstruktur dan terorganisasi dengan baik. Contohnya itu membuat dan mengirim surat kepada nasabah yang telah menunggak pembayaran. Yang kedua, membuat surat dan mengirim surat kepada pelanggan. Yang ketiga, membuat dan mengirim surat kontrak kerja dengan pihak lain. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal yaitu penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan dengan cara bahasa tubuh, gerakan tubuh, dan bahasa isyarat. Bentuk dasar komunikasi nonverbal ini bersifat tidak terstruktur dan sulit dipelajari. Contohnya itu menggerakkan gigi, bahwasanya kita itu sedang kemarahan. Yang kedua, menggerukkan dahi, bahwasanya kita sedang berpikir. Yang ketiga, berjabatan tangan dan bersalaman dengan orang lain, bahwasanya kita itu mempunyai empati dan penghormatan. Selanjut, proses komunikasi. Proses komunikasi yaitu ada 2. Yang pertama itu komunikasi primer. Komunikasi primer yaitu penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat dan media, baik dalam bentuk simbol maupun dalam bentuk isyarat dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi sekunder adalah penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media dan alat yang setelah komunikasi primer. Selanjutnya, proses komunikasi. Proses komunikasi ini ada beberapa yang harus dilakukan dan dilewatinya. Yang pertama itu sender. Yang kedua itu encoding. Yang ketiga media. Yang keempat itu message. Yang kelima itu decoding. Yang keenam itu receiver. Yang ketujuh feedback. Yang kedelapan noise. Baik, sekianlah yang saya dapat jelaskan. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Dan mohon maaf jika ada kejanggalan atau dalam kesalahan kata-kata saya. Terima kasih atas mendengar dan memperhatikan penjelasan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.